Yang bawahnya dia. Yaitu dari jauh dari Pakistan sebanyak kurang lebih 12 orang ya. Hari ini baru sampai dan alhamdulillah bisa menyemarakan kegiatan Safari Dakwah Ramadan ya. Saya kebetulan Komisi 4 di bidang keagamaan Kesra mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Semoga berkah untuk lingkungan kita, tentunya di RT 3 RW 31. Berkah untuk kita semua, amin. Yang saya hormati saudara kita dari Pakistan, selamat datang di Indonesia. Biarpun lagi perang, tetap berdakwah untuk Islam, amin. Semangat. Dan Bunda hadir pada siang hari ini pun adalah pilihan Allah dari orang-orang yang terbaik dari yang terbaik untuk bisa mengikuti kajian Safari Ramadan bersama Ustaz Somed dan Bunda April Jasmine. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi penggugur dosa-dosa kita, ya, dilipatkan segala pahalanya oleh Allah ya, ayah dan Bunda. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Darah mereka bercecah melumuri tanah suci. Ayah, Bunda, bagaimana jika air mata anak-anak yang tak berdosa itu adalah air mata anak-anak kita? Dan bagaimana jika darah-darah yang berceceran itu adalah darah-darah keluarga kita, darah-darah ibu bapak kita? Mampukah kita sambungkan? Pada siang hari ini Allah kumpulkan kita untuk silaturahim dan bertawabul ilmi. Baik, kalau begitu patungan 100.000 dan 50.000 untuk pembuatan sumur air bersih. Persilakan ya, tafadhol. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ketua DKM Masjid Al-Jihad Perum Mutiara Gading Timur Mustika Jaya Bekasi,
dan seluruh para ustadz, para ustadzah. Semoga senantiasa Allah muliakan semua dunia dan akhirat. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, camat, Dimas Babinsa yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua yang kumpul di sini, mudah-mudahan kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Bulan berbagai macam dosa dilakukan, berbagai macam maksiat mungkin juga dikerjakan, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, Ramadan diberikan, di dalamnya ada ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ada yang tahu? Yang ada ibu gembira, masya Allah, suami saya luar biasa, dari jam 1 siang sampai jam 3 nggak keluar. Orang ketiduran dia kenyang. Coba, kalau bukan karena iman, mau ngapain? Kita puasa, makan bakso, ketahuan sama teman, tinggal bilang gua lagi dapet, selesai. Bapak gak usah ngaku gila, gua gila nih makanya gak puasa, gak usah. Edit aja surat dokter. Dokter nyuruh gua minum obat sehari 20 kali. Bisa. Tapi kenapa kita nggak kerjain? Jawabannya karena Allah lihat. Teman boleh nggak lihat, saudara boleh nggak tahu, ibu boleh nggak paham apa yang dikerjain suaminya di luar rumah, apa yang dikerjain istrinya di dalam rumah, apakah masih tetap berpuasa atau udah nambah 3 piring, kagak ada yang tahu. Tapi kesempatan besar itu gak pernah kita ambil karena kita yakin Allah tahu. Itulah yang disebut dengan iman. Satu ketika di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ada seorang ibu ngobrol sama anaknya. Nih ibu jualan susu, ngerasa untung sedikit. Orang yang hidupnya penuh keimanan, merasa kalau sendiri ada Allah yang kedua, kalau dia berdua ada Allah yang ketiga, kalau dia bertiga ada Allah yang keempat. Dimanapun dia berada, bersama siapapun dia berada, selalu dia merasa Allah mengawasi dia. Sebab iman itulah akhirnya kita tetap berpuasa. Alhamdulillah. Karena Allah maha berterima kasih, asyakur. Dia maha berterima kasih kepada hambanya yang udah setia, yang tetap bertanggung jawab, yang tetap istiqomah dalam kebaikan walau kesempatan curangnya banyak, tapi dari ambil tuh mokelnya. Apa yang Allah kasih? As-sawmu li wa ana ajzi. Karena dia udah setia sama saya, dia jaga tuh amanah saya, urusan kehormatan, kemuliaan, keutamaan, pahala dan balasan biar saya yang ngurus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz serta Ustazah dan para pengurus DKM Masjid Al-Jihad Kota Bekasi, beserta jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Ini terutama kita mau bicara tentang anak keturunan. Kalau
Ustaz udah jelasin bagaimana bahayanya fitnah. Karena begitu bikin konten satu, sekarang bikin konten gampang banget ya Bu. Orang lihat menurut dia menarik atau ini menarik penonton lainnya, Ya. supaya akun dia banyak pengikut, follower, kan bisa apa endorse namanya ya? Iya, bisa dapat Allah. duit endorse harapannya. Ternyata di situ ada fitnah yang sedang dilontarkan. Bu, perlu di endorse cilok, di endorse cilor. Nih gua ada cilor nih, paling Masya Allah 1 juta juga gak bikin kaya, tapi di akhirat dibikin mures pahala kita. Itu yang terjadi. Kenapa senekat itu mereka bikin akun langsung nuduhnya ke saya. Saya pikir nyari follower nih. Dan memang sekarang zaman now kalau orang bilang ya, ini anak-anak terutama semua tuh ngejar follower. Kalau dulu orang tua kita maghrib nggak ada di rumah, dicariin tuh, dikejar. Di mana nih anak? Tapi saat ini tontonan sudah banyak mempengaruhi anak-anak kita. Banyak yang menormalisasikan living together. Tahu nggak Bu living together? Hidup bareng, nggak pakai nikah. Bahkan hidup nggak bareng, tapi punya anak dari si A. Itu malah diumbar sebagai suatu kebanggaan sepertinya. Ini bahaya banget kalau sampai anak-anak ini melihat itu hal yang biasa aja. Nanti kita udah nyampe kebaikan. Selain itu jalur langit jangan lupa doain anaknya tiap malam. Kalau bisa sebelum tidur anaknya bacain Al-Isyirah 3 kali ya. Alam nasroh laka sadrak. Terus niatnya kita apa, doanya kita buat anak kita sampein. Karena anak saya itu si kembar 7 tahun mau berangkat pondok karena saya bacain Al-Isyirah. Tiap mau tidur saya tiupin di kepalanya, saya doain biar nih anak hatinya Allah lembutkan, biar nih anak mau mondok atas keinginannya sendiri dan Allah berikan ilmu yang barokah. Alhamdulillah berangkat ke pondok